satu sisi gue sedih, marah, dan juga bingung gitu guys. Karena apa ya yang dipikiran seorang ibu gitu. 3 kali ngebuang bayi dalam 7 tahun di tempat yang sama lagi. Oke guys, selamat datang di channel YouTube gue Safudin, dan di video kali ini cukup menyedihkan guys. Jadi gue baru saja nemuin berita yang jujur bikin gue diam sejenak gitu dan mikir, kenapa ini bisa terjadi? Apa penyebabnya? Berita ini berasal dari London guys, tentang seorang bayi yang ditemukan di tas belanja guys, di pinggir taman. Dan yang mengerikan dan bikin gue bertanya-tanya, bayi ini tuh punya saudara yang sama guys. Saudaranya itu dulunya dibuang di tempat yang sama, di taman ini. Jadi dulu itu ada orang juga yang nemuin bayi gitu, 2 orang, dan DNA-nya sama sama si bayi yang ditemuin sekarang ini guys. Kejadiannya itu udah agak cukup lama ya, sekitar tahun lalu lah. Jadi 2017 ditemukan bayi 2, dan 2024 kemarin, atau kalau koreksi ya kalau nggak salah, itu ditemukan lagi guys, dan DNA-nya sama. Jadi masih saudara si bayi ini. Bayi ini yang bernama Elsa. Yang ditemukan 2024 bernama Elsa. Cukup mengenaskan dan menyayat hati coy. Cuaca pada malam hari itu lagi di bawah 0 derajat. Jadi ada bapak-bapak tuh lewat set, terus pas di dekat taman dia ngeliat kantong belanja yang mencurigakan gitu guys. Mungkin terdengar suara kali ya, suara bayi itu menangis, mungkin kedengaran sama si abang-abang itu. Lalu kemudian pas dibuka ada bayi cewek baru lahir banget, bahkan ada tali pusarnya, masih ada tali pusarnya. Pada saat itu si bayi dibungkus dengan handuk. Gak langsung panik dong, si bapak ini langsung panik, lalu kemudian memanggil polisi. Yang bikin makin miris ya, bayi itu dikasih nama Elsa. Mungkin karena ditemukannya pada suhu yang dingin guys, di bawah 0 derajat, jadi dinamain Elsa. Kayak di film Frozen gitu. Cuman bedanya kalau di film Frozen itu penuh dengan keajaiban. Di sini nggak ada keajaiban, yang ada hanya justru keputusasaan gitu. Namanya itu Baby Elsa guys. Dikasih nama Baby Elsa dan bengkok. Kisahnya ini bukan cuma menyayat hati, tapi juga nunjukin sisi kelam yang ternyata sekalipun di negara maju gitu ya, sekalipun di negara maju masih ada gitu tragedi seperti ini. Kalau di Indonesia juga ada guys, cuman gue gak mau bawain aja gitu. Kalau di searching banyak juga, mungkin ada alasannya lah, kita nggak bisa menghakimi. Nah pas polisi mulai menyelidikin, mereka kaget banget karena DNA-nya cocok sama 2 bayi yang juga pernah dibuang di lokasi yang sama. Justru yang satu namanya itu Harry pada 2017, dan satu lagi Roman 2019. Tiga-tiganya saudara kandung sama ibu guys, sama ibu. Ibunya itu sama, tapi sampai sekarang ibunya belum ketemu. Bayangin, bayangin dalam 7 tahun ada 3 bayi dari orang tua yang sama, dibuang di daerah yang sama dengan cara yang sama. Di luar nulur sih guys, orang kalau udah gila begitu guys lebih kejam daripada setan menurut gue. Polisi, dan katanya polisi juga udah periksa 400 rumah, jadi ngecek CCTV-nya dan nyebarin imbauan publik guys, tapi nggak ada yang tahu siapa ibu ini. Jadi polisi itu udah berusaha gitu, ngecek CCTV di rumah-rumah sekitar atau imbauan publik, tapi nggak ada yang tahu siapa ibu ini, siapa yang buang bayi ini. Seolah dia itu muncul dan hilang setelah melahirkan.
Gue nggak tahu ya kalian gimana, tapi pas gue baca ini, gue ngerasa campur aduk banget. Di satu sisi gue sedih, marah, dan juga bingung gitu guys. Karena apa ya, yang bikin seseorang ibu 3 kali, apa ya yang dipikiran seorang ibu gitu. 3 kali ngebuang bayi dalam 7 tahun di tempat yang sama lagi. Apa dia depresi berat gitu apa? Apakah dia korban kekerasan mungkin ya? Atau dipaksa sembunyiin kehamilannya gitu? Atau mungkin dia hidup di lingkungan yang bakal ngusir dia kalau tahu dia hamil gitu. Tapi mengapa gitu nggak berhenti di pada saat dia ngebuang bayi pertama kali gitu? Apa gak ngerasa bersalah gitu? Oke lah fine gitu gua. Seenggaknya gitu jangan dibuang guys. Kalau menurut kita ya, kalau menurut pikiran normal gitu. Tapi mungkin kalau menurut gue udah gila sih. Tapi di satu sisi kita nggak bisa ngejat juga sih guys, karena bisa aja dia ngerasa nggak punya pilihan lain gitu. Tapi di sisi lain ada 3 nyawa nggak berdosa yang harus ngalamin hal yang kayak gini gitu. 3 nyawa loh guys. Kalau nggak ada yang menemuin pasti mungkin beda nasib guys. Yang menarik di Inggris itu sebenarnya ada yang namanya safe haven law gitu. Semacam tempat aman buat ibu yang nggak sanggup ngurusin bayinya. Jadi dia bisa ninggalin bayi di rumah sakit atau pos polisi gitu. Tapi untuk kasus Elsa kali ini kayak nunjukin masih banyak orang yang nggak tahu kalau ada opsi ini gitu. Atau mungkin saking takutnya kali ya. Dia nggak jadi dia nggak sempat mikir apa-apa gitu. Dan yang bikin lega dikit, baby Elsa sekarang sudah sehat. Dia dirawat dari lembaga sosial dan katanya banyak keluarga yang pengen adopsi dia. Gue tahu video ini tuh berat banget, tapi kadang realita memang sekejam itu, cuy. Bahkan di negara modern masih ada ibu yang buang anaknya. Mungkin karena takut, malu atau gak punya harap. Gue cuma mau bilang kalau lu yang lagi nonton video ini lagi ngerasa kacau atau ngerasa hidup mentok tidak ada tujuan, selalu pasti guys, pasti ada salah satu. Kalau kita ceritain ke orang, pasti ada yang nolongin. Yang penting kita bercerita dengan benar atau ceritakan masalah kita. Jangan sampai ngerugiin atau mengorbankan diri sendiri atau orang lain. Dan buat kita semua ya yang bisa menonton dari jauh, mungkin kita mulai bisa belajar buat gak gampang ngejudge orang lain. Karena di balik setiap bayi yang dibuang, ada cerita ibu yang mungkin juga dibuang oleh dulu, mungkin juga dibuang duluan oleh lingkungannya. Semoga baby Elsa tumbuh di tempat yang penuh cinta. Dan semoga dunia nggak akan kejadian lagi, nggak harus dengar lagi berita yang seperti ini. Kalau kalian punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Kalian marah, sedih, atau simpati? Gue mau tahu pandangan kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga hati, jaga empati. Saya Pudin. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan semoga semoga dunia nggak akan kejadian lagi. Nggak harus dengar lagi berita yang seperti ini. Selalu pasti guys, pasti ada salah satu. Kalau kita ceritain ke orang, pasti ada yang nolongin. Yang penting kita bercerita dengan benar atau ceritakan masalah kita.
Jangan sampai